Maka si hamba kafir ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku dahulu cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Lalu kemudian dikatanya lagi, siapa nabimu? Dia menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Lalu kemudian apa kata malaikat Munkar dan Nakir? La daraita wa la talait. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Fayudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Lalu dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Subhanallah, mengerikan, Bu. Bagaimana nasib kehidupan orang kafir. Di dunia memang kelihatan enak mereka hidupnya, tapi ketika dicabut nyawanya, na'udzubillah. Ketika sudah di dalam kuburnya, na'udzubillah, yang ada adalah kegelapan, kesempitan, di mana kuburnya itu disempitkan sampai tulang-tulangnya menjadi hancur, kata Rasulullah SAW. Berbeda, Ibu, dengan orang yang beriman. Orang beriman tuh Masya Allah, Alhamdulillah, di dunia masih diberikan nikmat, di kubur pun diberikan nikmat, Alhamdulillah. Makanya Ibu, kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat bagi kita segala-galanya, Ibu. Buat apalah kita habis-habisan mencari dunia dan melalaikan kehidupan akhirat? Toh dunia tidak akan kita ambil, toh dunia tidak akan kita bawa sampai kuburan. Apa Ibu pernah melihat ada orang yang membangun rumah yang megah, setelah mati rumah itu dimasukkan ke kuburannya? Apakah Ibu pernah lihat ada orang yang punya mobil yang mewah, lalu dikuburkan dia dengan mobilnya? Tidak, Bu. Ia akan dikuburkan dengan membawa amal. Amallah yang akan menjadi penentu dia dalam kuburnya. Maka dari itu segera ibu-ibu sekalian, kita ini banyak-banyak beramal, Bu. Banyak-banyak mempersiapkan diri menuju kehidupan kuburan nanti itu. Hadis ini, Ibu, kita ambil faidah al-mau'idhah 'alal qabri mustahabbah. Nasihat di kuburan setelah dikuburkan mayat itu disunnahkan. Terlebih memang waktunya tepat, ketika sudah dikuburkan mayat, semua menyaksikan, semua melihat, lihat bagaimana mayat dimasukkan dalam liang kubur, kemudian dikuburkan. Coba siapa yang bisa menolong dia? Presiden kalau mati dan dikuburkan dalam kuburnya, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, Ibu. Siapapun tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya. Kedudukan di dunia tidak akan bisa menolong. Handai tolan di dunia tidak akan bisa menolong. Jabatan di dunia tidak akan bisa menolong, bahkan harta pun tidak akan bisa menolong ketika kita sudah dikuburkan dengan dibungkus kain kafan. Maka dari itu, tiada lain, Ibu, keselamatan kita hanya satu, itu iman kita kepada Allah. Iman kita, amal kita, Bu, yang kita akan bawa insyaallah. Baik, faedah yang kedua. Jawazul qu'ud fil maqbarah haula al-alim liya'idhahum. Bolehnya duduk di sekitar perkuburan, dan mendengarkan nasihat orang alim, dengan syarat tidak boleh duduk di atas kuburan. Dengan syarat apa? Tidak boleh duduk di mana? Di atas kuburan. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah mengatakan lebih baik seseorang duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya sampai ke kulitnya,
itu lebih baik buat dia daripada dia duduk di atas kuburan. Ya makanya ibu-ibu ya, duduk di atas kuburan itu hukumnya haram, ya tidak boleh. Terkadang kita lihat subhanallah ya, banyak orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan tuh seenaknya, diinjek-injeklah kuburan, didudukilah kuburan. Ya, karena tidak pahamnya mereka, apa mereka tidak tahu bahwa kuburan itu tidak boleh diduduki, kata Rasulullah SAW. Ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini, Ibu. Al-'abdu fi mithli hadhihi al-mawatin yahtaju ila tafkirin 'amiq wa yakunu fi hammin kabir. Li'anna al-ma'al al-bashariyah wahid wal isti'dadu lahu mukhtalif wa la yadri al-'abdu ma mustaqarruhu wa ma yukhtam lahu. Seorang hamba ya di waktu-waktu seperti itu, Bu, ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia, hendaknya kita ini banyak berpikir. Ya. Hendaknya kita ini banyak berpikir. Hendaknya kita ini gelisah dengan diri kita. Kenapa, Bu? Karena tujuan manusia semua satu. Semua manusia pasti dikuburkan, Ibu. Sementara persiapan kita berbeda-beda. Ada yang Masya Allah persiapannya luar biasa, banyak beramal saleh. Ada juga yang Masya Allah ya dilalaikan dengan kehidupan dunia. Ya coba kita pikirkan, sudahkah kita bersiap-siap menuju kuburan, Bu? Amal apa yang sudah kita ya persembahkan kepada Allah? Maka dari itu, setiap kita berusaha untuk apa? Berlomba-lomba beramal soleh. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hadis ini kita ambil faidah yang keempat, isbatun lil qadar. Penetapan adanya takdir dan bahwasanya manusia sudah ditentukan akan apakah dia di surga atau di neraka. Tapi ingat Bu, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menzalimi seorang hamba. Naam, betul kita beriman bahwa kita sudah ditentukan di surga atau di neraka, tapi kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Yang kedua, kita pun tidak boleh meninggalkan amal soleh. Kita tidak tahu, Bu, masalahnya kita ini bakalan di surga atau di mana? Di neraka. Kewajiban kita, Ibu, berusaha bersungguh-sungguh ya untuk mencari keridhaan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hamba. Demi Allah, Allah tidak akan pernah, Ibu, menyesatkan seorang hamba yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah. Yakinlah, Ibu, kewajiban kita adalah husnudzon kepada Allah. Yakin, Bu, bahwa Allah ya akan memberikan kepada apa? Kepada kita sesuatu yang kita inginkan apabila kita berbaik sangka kepada Allah. Ingat, Bu, ya. Rasulullah Allah berfirman apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepada diriku. Ya, artinya kalau kita menyangka baik kepada Allah, Allah akan mengikuti persangkaan kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, demikian pula Allah pun akan mengikuti persangkaan hambanya. Oleh karena itu, kita penting sekali, Bu, ya, apalagi kalau ibu-ibu sudah sedang sakit, berusaha untuk berhusnudzon kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah pun mengikuti persangkaan ayah hambanya. Ya. Tentunya, Ibu, yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya kita ini diberikan husnul khatimah, ya, dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Jangan sampai, Ibu, Masya Allah, gara-gara maksiat kita akhirnya di akhir hayat kita malah dihalangi untuk mengucapkan syahadat. Ya, jangan sampai gara-gara kesombongan kita, maksiat kita waktu kita hidup menyebabkan kita akhirnya di akhir hayat kita susah sholat. Ada loh, Bu, ya, orang yang di akhir hayat mau meninggal dunia, malah nggak mau sholat, disuruh sholat nggak mau.
Ada orang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi ia berbuat maksiat waktu di mudanya. Bisa jadi ia congkak kepada Allah, bersombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ketika ia beramal ia melakukan semua itu keterpaksaan. Sehingga akhirnya apa? Di akhir hayatnya Allah cegah dia dari kebaikan. Akhirnya dia enggak mau sholat, akhirnya dia pun mati di atas naudzubillah. Ya, kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Makanya selalu ibu ya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya kuatkan hatiku ini di atas agamamu ya Allah. Ya. Itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima dari hadis ini, Allahu Azza wa Jalla yuyassir man sabaqa fi ilmihi wa kataba fi kitabihi annahu min ahli sa'adah ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqa yuyassiruhu ila ahli syaqa. Allah memudahkan orang yang memang hendak masuk surga untuk beramal ahli surga. Dan orang yang Allah takdirkan masuk neraka dijadikan dia susah mengamalkan amalan ahli surga. Ada perempuan bu nggak pakai jilbab, ketika disuruh pakai jilbab apa? Nanti juga kalau dapat hidayah saya bakalan ini. Ya saya gimana lagi, Allah sudah takdirkan saya berbuat maksiat. Subhanallah. Ya. Seakan-akan orang ini hatinya sudah tertutup. Diajak menuju kebaikan nggak mau, maunya apa? Kepada kemaksiatan. Ya, dinasehatin malah sombong. Ya diberikan apa dalil malah ditolak. Subhanallah, ngeri ya. Kalau orang sudah seperti itu ibu, bagaimana kalau dia mati di atas keadaan seperti itu coba? Makanya ibu-ibu bersyukurlah bu, ibu-ibu alhamdulillah mau ngaji, mau duduk di majlis taklim. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kepadaku kekuatan untuk istiqomah, ya Allah. Berapa banyak orang yang di awalnya ngaji, di akhir hayatnya malah jauh. Berapa banyak ibu, orang-orang yang tadinya semangat beramal soleh, masya Allah, ternyata apa yang terjadi ibu sekalian? Ya, dia tertipu dengan banyaknya amal. Kemudian dia pun apa? Menganggap remeh maksiat. Banyak orang seperti itu. Ya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah juga ya agar kita diistiqomahkan. Jangan sampai ya Allah ya kita ditutup dengan su'ul khatimah. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kelima. La yajuzul ihtijaju bil qadar 'alal ma'asi. Tidak boleh kata beliau ya beralasan dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat. Jangan sampai. Kalau ada orang berkata begini misalnya, saya kan ya berbuat maksiat ini dengan takdir Allah. Jadi saya tidak salah dong. Saya mengikuti kehendak Allah. Kita katakan, hai, kamu yang berbuat maksiat. Ketika kamu berbuat maksiat itu memang Allah memaksa kamu. Ya. Saya yakin kamu yang berbuat maksiat ketika kamu minum arak, ketika kamu berzina, ketika berbuat maksiat itu adalah dengan kehendak dirimu. Allah tidak pernah memaksa. Apakah pernah kamu merasakan tiba-tiba tanganmu bergerak sendiri, tiba-tiba mulutmu membuka sendiri, lalu kemudian arak masuk ke dalam perutmu dengan tidak kehendakmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kamu berbuat maksiat dan kehendak dirimu, keinginan dirimu. Itu menunjukkan Allah tidak memaksa kamu. Ya. Maka jangan salahkan kalau Allah mengadab kamu. Kamu sudah mendengar ya tentang haramnya arak, tentang haramnya zina, tentang wajibnya jilbab. Kamu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, puasa. Tapi kamu sengaja tidak mau sholat, sengaja kamu tidak mau puasa. Jangan kamu kemudian berhujah ini sudah takdir. La. Permasalahannya Allah tidak pernah memaksa hambanya. Kamu tidak sholat karena keinginan kamu.
kamu tidak puasa pun karena keinginan kamu, maka Allah pun berhak untuk mengadab dirimu. Ya. Oleh karena itu Ibu, jangan sampai ya kita berhujah dengan takdir ya ketika kita berbuat maksiat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari su'ul khatimah, agar Allah juga ya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ini saja, dan kita buka tanya jawab.